Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa begitu terpuruk hingga seolah tak ada jalan keluar? Masalah datang bertubi-tubi, rezeki yang selalu kurang, utang yang menumpuk, atau bahkan hati yang penuh dengan kegelisahan. Dalam saat-saat seperti ini, seringkali kita merasa kecil, lemah, bahkan putus asa. Tapi, tahukah kita bahwa ada sebuah doa sederhana yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ia berada di puncak kesulitan hidupnya? Doa yang tak hanya menenangkan jiwanya, tetapi juga membuka pintu-pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah doa luar biasa yang bisa menjadi kekuatan kita di tengah segala ujian. Sebuah doa yang tidak hanya mudah dihafalkan, tetapi juga syarat makna yang mendalam. Mari kita renungkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana doa ini dapat menjadi solusi bagi kita semua. Kita mulai dengan melihat bagaimana kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Pada satu momen dalam hidupnya, Nabi Musa menghadapi situasi yang begitu sulit. Ia baru saja meninggalkan Mesir setelah secara tidak sengaja membunuh seorang pria dalam upaya membela orang yang tertindas. Di tengah ketakutannya terhadap ancaman Firaun, Musa lari tanpa bekal, tanpa arah, hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perjalanan panjang, ia tiba di Madian, sebuah tempat yang asing baginya. Lapar, haus, dan lelah menyelimuti dirinya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Nabi Musa tetap memiliki keimanan yang luar biasa kepada Allah. Ia menyaksikan dua wanita yang sedang kesulitan mengambil air di sumur. Tanpa ragu, Musa membantu mereka meskipun dirinya sendiri sedang dalam keadaan lemah. Setelah membantu mereka, Musa duduk di bawah sebuah pohon. Dalam keadaan lapar dan tak berdaya, ia menengadahkan tangan dan memanjatkan doa yang tertulis dalam Quran Surat Al-Qasas ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa ini sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam. Musa tidak meminta makanan secara spesifik, tidak juga meminta kekayaan, tetapi ia memohon kebaikan yang Allah kehendaki dalam bentuk apapun. Ada tiga hal penting yang bisa kita pelajari dari doa ini. Yang pertama adalah ketergantungan penuh pada Allah. Ketika kita membaca doa ini, kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dari Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izinnya. Dengan berserah diri, kita melepaskan beban berat di pundak kita dan mempercayakan semuanya kepada Allah. Yang kedua adalah kesadaran akan kebutuhan. Kata fakir dalam doa ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Musa. Ia mengakui bahwa dirinya benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Saat kita membaca doa ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan Allah. Yang ketiga adalah meminta kebaikan yang universal. Doa ini tidak terbatas pada satu bentuk kebaikan saja. Kebaikan bisa berupa rezeki, ketenangan hati, solusi atas masalah, atau bahkan sesuatu yang tidak kita duga. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita sebagai hambanya. Setelah Nabi Musa memanjatkan doa ini, apa yang terjadi? Allah langsung memperlihatkan kebesarannya. Wanita yang dibantu oleh Nabi Musa kembali menemui beliau, membawa kabar baik bahwa ayah mereka, Nabi Syu'aib alaihissalam, ingin berterima kasih atas bantuannya. Dari pertemuan itu, hidup Musa berubah. Ia mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, bahkan kelak menikah dengan salah satu putri Nabi Syu'aib. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita memohon dengan tulus kepada Allah, pertolongan itu akan datang. Meskipun seringkali dalam bentuk yang tidak kita sangka. Lalu bagaimana doa ini relevan untuk kita?
Ketika kita menghadapi ujian berat dalam hidup, baik itu masalah finansial, konflik keluarga, atau tekanan pekerjaan, kita seringkali merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Namun, melalui doa Nabi Musa ini, kita diajarkan untuk tidak hanya meminta solusi spesifik, tetapi juga memohon kebaikan secara menyeluruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah renungkan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk meminta hal-hal yang kita anggap baik, tetapi melupakan bahwa Allah lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Lalu bagaimana cara mengamalkan doa ini? Yang pertama, panjatkan dengan keyakinan penuh. Yakini bahwa Allah mendengar setiap doa kita. Sekecil apapun, jangan pernah merasa doa kita tidak didengar. Yang kedua, baca setelah sholat. Doa ini sangat baik dibaca setelah sholat wajib atau sholat sunnah, terutama di waktu-waktu mustajab seperti setelah sholat tahajud atau sebelum berbuka puasa. Yang ketiga, gabungkan dengan usaha yang nyata. Ingat, Nabi Musa tidak hanya berdoa, tetapi juga berusaha. Ia membantu wanita yang membutuhkan pertolongan meskipun dirinya sendiri sedang lemah. Ia mengajarkan kita bahwa doa harus disertai dengan tindakan yang nyata. Saudara-saudaraku, hidup memang penuh ujian, tetapi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadikan doa Nabi Musa ini sebagai pelita di tengah kegelapan. Ketika kita berserah diri dengan sepenuh hati kepadanya, percayalah, jalan keluar akan datang dengan cara yang paling indah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tulis doa atau hajat Anda di kolom komentar, agar kita semua bisa saling mendoakan dan mengaminkan. Jangan lupa juga untuk subscribe ke DSH Channel agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.